Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Anjani Putri, Prodi Hukum Tata Negara, semester 3 NIM 2410104001. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum adalah sistem hukum tradisional yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Indonesia dan tidak tertulis. Ketiga aspek hukum adat yaitu hukum berkekerabatan, hukum waris, hukum perkawinan sangat terkait satu sama lain karena kekerabatan menentukan hak dan kewajiban dalam waris dan perkawinan. Baiklah, yang pertama, hukum kekerabatan adat. Hukum kekerabatan adat mengatur hubungan antara anggota masyarakat adat yang terikat dalam ikatan kekerabatan. Sistem kekerabatan ini menjadi dasar bagi banyak aspek kehidupan sosial termasuk hukum, perkawinan, dan waris. Ada 3 sistem kekerabatan utama di Indonesia. Yang pertama, patrilineal, sistem keuntungan ditarik dari garis bapak. Yang kedua, matrilineal, sistem keturunan ditarik dari garis ibu. Dan ketiga, biater, pater, sistem keturunan ditarik dari kedua belah pihak, baik bapak maupun ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan cenderung setara. Sistem ini diatur oleh sebagian besar masyarakat di Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, hukum waris adat. Hukum waris adat mengatur penerusan dan pengalihan harta benda baik material maupun non-material dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sistem waris ini sangat berpengaruh oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat dan adat. Berdasarkan sistem kekerabatan, hukum waris adat juga berbagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem waris patrilineal. Warisan diutamakan kepada keturunan laki-laki, anak perempuan sering kali tidak mendapatkan warisan, harta pusaka atau hanya mendapatkan bagian kecil. Yang kedua, sistem waris matrilineal. Warisan terutama harta pusaka diturunkan kepada keturunan perempuan, contohnya pada suku Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Yang ketiga, sistem waris patrilineal. Anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagi warisan. Sistem ini banyak diterapkan di masyarakat Jawa. Pembagian warisan adat dapat dilakukan melalui beberapa cara. Contohnya penerusan atau pengalihan. Pengalihan harta warisan pada dilakukan saat waris masih hidup. Yang kedua, warisan kolektif. Harta waris tetap menjadi milik sama keluarga, bukan individu. Ketiga, warisan individual. Harta waris dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan bagian tertentu. Yang ketiga, hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat mengatur proses dan tata cara perkawinan berdasarkan tradisi dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas adat. Aturan ini mencakup berbagai tahapan melalui dari pemilikan calon pasangan, pertunangan, upacara pernikahan hingga hak dan kewajiban suami istri. Adapun hukum perkawinan adat berbeda-beda di setiap daerah, namun memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, tidak hanya ikatan individu. Perkawinan adat tidak hanya mengikuti 2 individu, tetapi juga menyatukan 2 keluarga besar, bahkan 2 klan. Kedua, profesi dan upacara adat. Terdapat serangkaian ritual dan upacara adat yang harus dilalui seperti pinangan, pertunangan, dan pelaksanaan upacara pernikahan itu sendiri. Ketiga, larangan perkawinan. Hukum adat mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh dinikahi. Beberapa adat melarang perkawinan antara anggota satu marga atau klan yang sama. Yang keempat, pembentukan hubungan kekerabatan. Perkawinan adat membentuk hubungan kekerabatan baru di masyarakat patrilineal. Istri akan bergabung dengan kekerabatan suami, sebaliknya di masyarakat matrilineal, suami yang akan bergabung dengan kekerabatan istri. Baiklah, bila dapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.